dalam Sidoarjo. Sidoarjo ini terletak berbatasan dengan kota Surabaya, sehingga Sidoarjo termasuk dalam wilayah gerbang Kartosusila. Sidoarjo biasanya terkenal dengan lambang udang dan ikan bandengnya. Nah, sehingga wilayah Sidoarjo termasuk dalam wilayah konsep pengembangan Minapolitan. Apa sih Minapolitan? Minapolitan itu berasal dari kata Mino dalam artian bahasa Jawa yang artinya ikan. Sehingga Minapolitan adalah kota berbasis bisnis dalam dunia perikanan. Untuk itu, dalam video kali ini kita akan membahas tentang budidaya ikan dalam kota Sidoarjo. Let's go to the video. Bye. Nah, saat ini kita berada di kolam lele milik Ujang yang akan menjadi narasumber kita. Ujang akan bercerita sedikit tentang gimana sih budidaya lele saat ini yang dia lakukan. Hai Ujang, apa kabar? Oh, baik. Dari banyak ini apa aja sih? Memang cuma lele aja ya yang sedang budidaya? Kalau untuk saat ini sih masih lele saja. Kemungkinan tahun depan atau tahun berikutnya nanti kita usahakan mencoba gurami karena ini pasarnya lagi sedikit lebih baik kan gurami. Okay. Berarti ikuti pasar ya? Ya, ikuti pasar. Kurang lebih ada berapa kolam yang ada di sini? Ini kalau kurang lebih ini ada 30 kolam untuk jadi. Oke. Awal mulanya ide untuk membentuk menciptakan kolam ini seperti apa? Kalau di sini ini turun temurun sih Mbak, ini soalnya usaha keluarga sendiri kan dari kakak-kakak dulu ini sudah usaha kayak gini. Tercetusnya kolam ini bukan dari saya, mungkin dari keluarga yang dulunya. Itu dari kakek-kakeknya Ujang itu ya. Kemudian emang gimana sih tahapnya mulai dari pembibitan sampai hasil panen itu umur berapa gitu untuk lele itu? Kalau untuk pembibitan kita ambil yang istilahnya gelondongan, bukan dari yang bibit paling kecil. Kita itu ambil 1 kilo isi 100 biji ikan. Jadi kita tinggal besarin saja. Kalau kita budidaya ikan dari kecil itu waktunya kelamaan, sehingga estimasi waktunya tidak efisien. Itu jadi memang udah dari istilahnya udah sedikit besar lah ya kita dibuat untuk jadikan bibit di kolam ini. Kemudian saat untuk melakukan budidaya itu apa ada pelatihan khusus atau memang otodidak dari turun temurun atau gimana? Awalnya kita itu otodidak. Setelah kita mengembangkan, terus ada perikanan, dinas perikanan yang memantau, sehingga dari situlah dinas perikanan itu mulai memfasilitasi atau sudah mulai melakukan pelatihan khusus untuk petani-petani di sini. Berarti memang udah ada kayak izinnya ya dari dinas perikanan gitu ya, udah ada didukung dengan fasilitas-fasilitas yang diwadahi untuk masyarakat di sini untuk melakukan budidaya lele seperti itu. Kalau izin di sini memang sudah Mbak. Mungkin di sini juga banyak petani sih yang memang izinnya dari dinas perikanan memang belum turun. Tahapnya bagaimana sih untuk melakukan perizinan seperti itu? Kalau tahap perizinan itu sulit Mbak, karena memang harus mempunyai NPWP, terus salah satunya itu terus ngisi formulir, itu formulirnya tebel, terus memang nunggu dari sananya ACC apa bisa, terus cara ngasih makan lele ini gimana, terus cara membudidayakan, cara panen itu semua itu dilihat dari pembibitan sampai panen itu dilihat. Terus kalau memang memenuhi baru izin baru turun, kalau memang tidak memenuhi izin baru tidak turun. Kita penghasilan nih ya, 1 bulan dari budidaya lele dapat berapa biasanya? Kalau penghasilan sih bisa dikatakan kalau untung memang lumayan, kalau rugi ya juga lumayan, karena kita ini melihara ikan hidup dan itu di air, kita tidak bisa memprediksi kapan kita mendapatkan untung, kapan kita mendapatkan rugi. Intinya kita sebagai petani juga berusaha untuk mengolah lele ini lebih baik biar tidak mengalami kematian. Oke, jadi dari sebanyak 30 kolam nih, Ujang sendiri apa punya karyawan untuk mengolah kolam ini atau memang dikelola sendiri atau?
Untuk karyawan kita ada 4 karyawan. Sini untuk memelihara kolam 30 ini, itu pun kita bagi-bagi, bukan semuanya ngurusin, enggak. Kita bagi satu orang, kita pegang 5 sampai 6 kolam. Jadi hitungannya itu tidak harian, jadi hitungannya itu totalan ketika nanti panen semua itu habis, kita total, kita keuntungannya kita paruh. Oh gitu, jadi per area gitu Per ya? area, iya. Nah untuk karyawan tersebut apakah apa ya, waktu mereka menyalurkan diri sebagai karyawan itu ada pelatihan sebelum dari Ujang atau memang udah itu udah spesifikasinya atau kualifikasinya seperti itu? Kalau itu sih enggak Mbak, kita menggunakan tetangga. Memang banyak tetangga itu yang mengalami tidak ada pekerjaan, terus kita lihat juga di situ dia memiliki skill di bidang pertambangan. Nah kita itu langsung kita tarik untuk jadi karyawan. Kita menggunakan tetangga dulu. Nah tantangannya nih saat melakukan budidaya ini apa sih yang dialami? Kalau tantangan sih banyak sekali sih Mbak. Keluh kesahnya petani lele, mulai dari bibit itu kadang juga ada yang bagus yang jelek. Kalau jelek itu pengaruh juga di pembesaran. Terus masalah air juga, kalau kita tidak bisa mengolah air, nanti ikannya juga stres, bisa mati. Terus masalah penyakit pergantian musim, nah itu biasanya stres-stresnya ikan, karena habis panas terus musim hujan itu biasanya ikan stres, dan itu mengakibatkan memiliki penyakit kuning kalau dikatakan petani lele. Suhu dari airnya ya? Ya, terus harga juga itu pengaruh ketika nanti panen raya, petani dihadapkan dengan harga yang murah itu bisnis. Iya sih ya. Salah juga. Berarti lebih banyak dari tantangan jadi kan alam nih ya. Berarti menyiasatinya itu bagaimana? Apa dibiarin atau gimana? Kalau dibiarin sih enggak sih Mbak. Kalau kita tantangan dengan alam sih memang sulit. Yang penting kita itu melakukan prosedur-prosedur ketika kita melakukan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan, cara menangani ketika ikan sakit, kena musim gini, itu kita lakukan. Kita kasih probiotik. Intinya kalau manusia itu kita kasih itu probiotik untuk menjaga imun tubuh manusia itu sendiri. Pertanyaan terakhir nih ya, kan sekarang nih lagi mawahnya COVID kan ya, lagi merambahnya COVID banyak di Indonesia, itu juga berpengaruh sama keekonomian yang ada di Indonesia. Nah, masalah kedepannya yang terjadi di budidaya kolam ini seperti apa? Mungkin pandangannya si Ujang. Nah, kebetulan kemarin itu juga ada pelatihan masalah tentang budidaya ikan lele di pandemi COVID ini. Nah, cara menyiasatinya gimana? Kalau untuk harga sih lele tetap stabil, cuma menyiasatinya gimana? Kita jadikan lele itu tidak seperti lele, jadi kita jadikan kemasan lele itu yang berbeda. Dengan cara apa? Banyak, dengan cara olahan, dengan cara kita membuat abon, dengan cara kita membuat crispy. Itu salah satunya kayak gitu, cara mengolah lele biar lele itu enggak lele seperti biasa. Kita jadikan lele itu seperti jajanan sehari-hari biar kita bisa mengonsumsinya itu kayak Inovasi ya. ya. Oke, mungkin Ujang bisa ngasih tips dan trik gitu ya untuk teman-teman kita yang di luar sana, barangkali bisa untuk melakukan usaha seperti yang Ujang lakukan gitu loh. Monggo. Oh ya, mungkin pesan dari saya sih untuk teman-teman, sekecil apapun usaha kalian tetap lakukan. Jangan sampai kalian itu mengeluh ketika kalian itu dihadapkan dengan masalah. Terus jangan sampai kalian itu menyalahkan ketika usaha kalian itu gagal. Coba koreksi dari awal ketika kita mulai usaha itu sampai kita menuai hasil yang apa yang kita lakukan tadi, coba kita koreksi terus kita perbaiki. Jangan sampai kita menyalahkan diri kita sendiri. Mungkin itu aja sih menurut saya. Oke, terima kasih Ujang untuk waktunya yang diberikan. Terima kasih atas perbincangan yang sangat bermanfaat ini. Semoga kita bisa ketemu lagi dengan pembahasan yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih. Bye.